juga. Perkenalkan, mungkin belum ada yang tahu, nama saya Jose. Boleh di next kali, sebentar. Saya pada hari ini akan memaparkan terkait dengan materi pelindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pada sektor jasa keuangan bank. Boleh next. Dalam pembahasan kali ini, aku mau bagi dalam topik pembahasan yang pertama, pembahasan terkait dengan prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh bank. Kedua, perwujudan prinsip kehati-hatian oleh bank. Tiga, penggunaan teknologi IKEJ dalam proses data pribadi nasabah oleh bank. Yang keempat, kewajiban para pihak. Yang kelima, potensi pelanggaran atas perlindungan data pribadi nasabah atau calon nasabah. Dan yang terakhir, perlindungan hukum atas potensi pelanggaran atas perlindungan data pribadi nasabah atau calon nasabah. Boleh jelas. Oke, sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi, mungkin aku mau nanya satu kata atau dua kata jawaban singkat dari satu atau dua orang kakak atau teman semua di sini. Kalau misalkan aku kasih gambar foto, ada Bank BCA, ada customer service Bank BCA, dan ada satu yang paling lama saya juga Bank BCA. Satu kata mungkin atau dari teman-teman terlintas di pikiran, kalau melihat hal itu apa aja sih pikiran? Ini nggak ada jawaban salah atau benar. Jadi jelas. Saldo. Saldo. Oke, boleh Bang. Best service. Best service, oke. Ini satu lagi dari teman-teman intern atau kakak semua? Compliance, oke. Mungkin itu jawabannya nggak yang salah, nggak ada yang benar juga. Jadi aku mau mastiin di sini tujuan aku untuk kenapa sih aku mau tarik kita ke pembahasan terkait dengan adanya customer service, terus ada hubungannya apa dengan satpam yang ada di BCA. Pertama-tama aku mau bilang mereka ini tuh sedang melakukan tugas mereka sebagai pelayan dari institusi keuangan bank. Nah, customer service kita BCA udah tahu ya, bank salah satu bank swasta terbesar di Indonesia juga. Customer service ini aku maksudkan adalah pada saat kita mau buka rekening, pasti yang dipertanyakan oleh mbak-mbaknya atau mas-masnya yang ada di customer service ini adalah pertama identitas kita, nama dan kaitan sebagai nama Bandung atau nama tempat tanggal lahir kita, NIK atau pekerjaan, mungkin ada yang masih sekolah atau masih ada yang udah berkeluarga dan lain sebagainya. Bahkan di bank sendiri pun nggak pertanyaan itu muncul bukan langsung ada di CS-nya gitu. Pertanyaan itu juga muncul mungkin langsung ada di bagian depannya, garda terdepan yang ada di bank, yaitu di satpam. Misalkan kalau misalkan ini pengalaman pribadi ya, ini cerita sedikit. Kalau pada saat mau beli kartu flash itu kan pertama-tama aku datang ke satpamnya, Pak, saya mau beli kartu flash nih. Terus bapak satpamnya langsung bilang boleh minta KTP-nya. Mungkin tanpa pikir panjang kita langsung percaya ke satpamnya, oh boleh Pak, kita langsung kasih data pribadi kita si KTP. Boleh ya? Ini sebelumnya. Next lagi. Iya. Nah, dari contoh kasus tadi yang ada di gambar tadi, 3 gambar tadi, sebenarnya aku mau ngapain bahwa bank itu sedang melakukan yang namanya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank. Prinsip kehati-hatian itu sebenarnya udah diamankan dalam Undang-Undang pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, yang menyebutkan bahwa perbankan itu yang ada di Indonesia itu harus dilakukan dengan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dan dilaksanakan dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian. Nah, yang dipertanyakan apa sih prinsip kehati-hatian? Prinsip kehati-hatian sebenarnya sudah diturunkan juga dalam PGI pasal 12 ayat 1 junto pasal 12 PGI nomor 14 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa bank itu wajib meminta informasi mengenai kebenaran data diri nasabah, dan bank itu nggak hanya harus meminta, tapi bank itu wajib untuk meneliti kebenaran dari setiap informasi yang diberikan oleh nasabah. Seperti contoh nama, ya tadi tempat tanggal lahir, NIK dan lain sebagainya. Dan juga bank dalam tahap meneliti data pribadi nasabah tersebut, bank itu wajib melakukan pertemuan langsung secara face to face dengan calon nasabah. Seperti contoh tadi ada di ICS yang melakukan tatap muka langsung mengenai data diri nasabah. Boleh di next.
Oke, sebelum masuk ke materi yang ada di sini, aku mau menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank itu dalam mengenal nasabahnya dan diturunkan dalam prinsip mengenal nasabahnya atau dikenal dengan know your customer. Mungkin nanti ke depan aku bakal singkat dengan sebutan KIC. Mungkin ini abang dan kakak juga pernah ngerasain kalau misalkan mau buka rekening itu di bank, terus banknya nyodorin formulir atau masih nyodorin formulir yang harus kita isi secara manual, secara tulis tangan. Dan itu kan kita ngerasa capek atau ngerasa pusing tuh, apalagi kalau kita udah matanya berminus, kita ngisi data-data yang sebanyak itu secara tulis tangan manual. Dan setelah berkembangnya waktu, teknologi juga semakin berkembang dan akhirnya bank juga semakin berinovasi sehingga bank mempergunakan yang namanya penggunaan teknologi yang namanya IKYC atau Electronic Know Your Customer pada sektor perbankan. Mungkin apa sih yang dimaksud dengan IKYC itu sendiri? IKYC sendiri menurut ahli dari ITB, SBM ITB, Dr. Manahan menyebutkan bahwa IKYC atau Electronic Know Your Customer adalah pengenalan pelanggan secara elektronik atau digital yang melibatkan sistem sehingga proses tersebut dapat dilakukan dengan mudah tanpa melibatkan otak fisik. Mungkin aku lebih lanjut ingin memperjelas pengertian IKYC yang diberikan oleh OJK, yang dimana pengertian dari OJK sendiri lebih spesifik karena OJK menyebutkan bahwa verifikasi data yang dilakukan oleh bank itu tuh lebih mudah dan berdasarkan sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem milik Dukcapil. Baik, kalau misalkan tadi kan kita bisa komparasi keuntungan yang bisa kita lihat kalau misalkan bank itu menggunakan teknologi yang manual, bukan teknologi maaf, cara-cara yang lebih manual atau yang sekarang lebih yang ditekankan oleh elektronik kayak yang sendiri. Jadi keuntungannya yang pertama, hasil riset aku adanya daya jangkauan yang luas terkait dengan KYC manual ini, karena sistem KYC yang manual ini hanya mengandalkan ruang lingkup yang itu aja, karena bank sendiri juga kan memiliki cabang-cabang yang ada di daerah-daerah dan sangat terbatas sekali. Tapi kalau udah bank menggunakan IKYC sendiri, bank juga dapat memperluas sistem yang lebih daya jangkauannya lebih luas juga. Yang kedua, keuntungannya adalah hemat biaya, sudah pasti. Karena dengan menggunakan teknologi, bank nggak perlu lagi cetak formulir yang harus diisi, dan semua itu sudah termasuk dalam sistem yang udah terintegrasi sama pihak ketiga atau bank itu sendiri. Yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi waktu. Sudah pasti dalam membaca data pribadi kita, bank udah pasti nggak perlu isi satu-satu, itu formulir satu-satu kita verifikasi. Tapi karena udah ada data elektronik, semuanya sekali foto data di KTP itu udah masuk ke dalam sistem. Yang keempat, keamanan data lebih terjamin. Mungkin ini keamanan data lebih terjamin juga dalam sebuah sistem juga ini tidak dapat dijamin, tetapi dalam menggunakan IKYC sendiri keamanan data lebih terjamin jika dibandingkan dengan penggunaan secara manual. Yang kelima, keuntungannya adalah terkait dengan penelusuran riwayat transaksi yang lebih mudah. Ini berkaitan dengan mungkin adanya pendidikan atau yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melihat riwayat transaksi nasabah, data diri nasabah, dan coba kalau kita bandingkan, kalau misalkan data diri itu semua di dalam satu file atau dalam formulir yang fisik, dalam bentuk fisik, itu kan kalau misalkan kita mau cek data yang tahun-tahun yang lama itu kan cukup sulit karena tumpukannya juga pasti banyak dan jumlah nasabahnya juga pasti banyak. Tapi kalau misalkan kita pakai elektronik ini, semua based on tinggal kita ketik keywordnya dan semua itu langsung muncul. Seperti itu. Oke. Dalam penggunaan elektronik kayak itu sendiri, bank sebenarnya pada saat ini, saat saya tahu, bank itu belum punya atau belum mampu untuk mengendalikan atau menggunakan sistem yang namanya IKYC sendiri. Makanya bank dalam penggunaannya, bank itu menunjuk pihak ketiga dalam mengelola teknologi IKYC sendiri. Penunjukan tersebut juga dituangkan dalam peraturan pasal 17 POJK nomor 23 tahun 2019 atas perubahan POJK nomor 12 tahun 2017. Mungkin ini sedikit contoh atau ini data yang
udah aku himpun berdasarkan daftar penyelenggara IKD yang tercatat OJK per September 2022. Jadi ini data paling terbaru, di mana pihak ketiga yang mengelola IKYC ini seperti yang kita gunakan saat ini. Ini kalau ada Privi, ada ASDRI, VIDA, DigiDesign, dan DigiData. Boleh next. Nah, apa sih bunyi pasal 17 POJK 23 tahun 2019? Yang pertama, ayat 1-nya udah bilang bank wajib memverifikasi calon nasabah. Yang kedua, ayat 2-nya bank wajib memverifikasi kebenaran data diri nasabah itu sendiri. Nah, yang paling penting itu di ayat 3-nya. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung secara face to face, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK. PJK ini pelaku jasa keuangan atau bank, atau milik pihak ketiga. Di ayat 3A-nya bilang pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib mendapat persetujuan. Kalau misalkan aku bercerita, kalau misalkan manual, maksud aku tuh kenapa lebih baik sistem yang elektronik? Karena dalam sistem manual, kalau misalkan terjadi pemalsuan data nama dan lain sebagainya, misalkan datanya udah masuk, yang punya akses kan hanya kalau dia langsung dijauh hanya ada Bang Ilham, Kapolres, dan ada Kavita. Sedangkan aku nggak punya. Kalau misalkan secara manual, siapa tahu aku punya keahlian untuk memasukkan tanda tangan misalkan. Mungkin aku bisa aja memasukkan tanda tangan dari ketiga mentor aku misalkan gitu. Tapi kalau secara elektronik, udah pasti udah ada pembatasan akses. Sistem yang bisa terbaca, misalkan dalam kita mau tahu nih kapan sih terjadi kebocoran data atau penggantian datanya tersebut, ada track recordnya jelas, ada waktu kapan diganti, ada siapa yang mengganti. Kalau misalkan nggak tahu siapa yang ganti, kita tinggal cari yang punya akses untuk mengganti itu siapa. Gitu. Mungkin keamanan cybernya, kenapa perlu prefer yang lebih elektronik, karena pasti kita nggak bisa komplit juga di dalam elektronik juga ada ancaman juga tadi potensi pelanggaran yang kita harus komplit tadi. Itu sih. William. Kan dari tadi kan ada prinsip serikaditi yang bertanggung jawab secara langsung biasanya bank. Tapi terbuka kemungkinan nggak kalau misalnya dari si penyelenggara IKYC yang tanggung jawab secara langsung? Pertama, pertanggungjawaban langsung itu kan based on perjanjian. Nasabah nggak punya perjanjian dengan pihak ketiga pertama. So udah pasti nggak bisa melakukan tuntutan perjanjian ke pihak ketiga. Sebenarnya. Jadi langsung ke pihak yang berjanji itu kan hanya dua pihak nih, ada nasabah dengan bank, bukan nasabah dengan pihak ketiga. Jadi tuntutan nggak berugi secara langsung ke pihak yang berjanji, dalam hal ini adalah bank. Nah, dari mana ya, Kak? Enggak dulu. Nah, itu angkat tangan. Ini bang. Oh, gitu. Ya, kawan jalan. Kalau misalkan suatu saat gitu ada nasabah ditemuin kalau nasabah dari bank itu terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Apakah data yang bank dapatkan melalui tindakan dari KYC tadi itu bisa digunakan untuk proses penegakan hukum TPPU itu? Oke, terima kasih. Di Undang-Undang PDK sendiri ada pengecualian untuk pihak ketiga atau pihak lain atau pihak berwajib untuk mengakses data. Itu aku lupa banget pasal di mana, tapi intinya udah bisa pastiin. Pengecualiannya itu misalkan ada kepentingan untuk penyelidikan atau penyidikan dilakukan oleh pihak berwenang. Jadi bank itu wajib, bukan hanya harus, yang wajib untuk memberikan akses untuk pihak berwenang untuk mengakses data pribadi yang terduga melakukan tindak pidana pencucian uang, tapi berdasarkan misalkan ada surat tugasnya, ada perintah dari misalkan pengadilan dan lain sebagainya. Jadi intinya bisa Apakah dimungkinkan kalau misalnya menggunakan si data-data dari nasabahnya untuk menjalankan terhadap pihak ketiga dan kalau misalnya bisa, apakah si nasabah ini harus mengetahui kegiatan tersebut antara bank dengan pihak ketiga? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi dalam hal ini kan mungkin bisa ulang ya pertanyaannya. Kalau
misalkan ada pihak ketiga mau menggunakan data pribadi secara komersial gitu, atau yang punya oleh bank dan pihak ketiga meminta data itu tersebut ya. Oke. Jadi intinya di Undang-Undang PDP sendiri, mohon maaf sebenarnya aku nggak apa pasalnya, tapi intinya di Undang-Undang PDP itu sendiri ada yang dikenal namanya istilah transfer data. Transfer data ini si pengendali data pribadi atau bank itu wajib memberitahukan dalam perjanjian dengan nasabahnya kalau misalkan ke depan atau pada masa yang akan datang itu kita ada kemungkinan data pribadi itu akan ditransfer ke pihak ketiga. Dan itu pun harus dicantumkan dalam perjanjian, mungkin perjanjian yang tertulis atau perjanjian bakunya. Dan bank sendiri kalau misalkan pada suatu saat beneran kejadian dia mau transfer data ke pihak ketiga atau pihak ketiga meminta data ke bank itu mewajibkan untuk memberikan pemberitahuan kepada nasabah selama waktu 3x24 jam atau selama 3 hari kepada nasabah. Tapi yang jadi permasalahan di sini di Undang-Undang PDP sendiri, mungkin bisa dibayangin nih kalau misalkan ada, itu mungkin contohnya cuma satu pihak doang ya untuk minta ke bank data pribadi. Tapi bayangkan kalau misalkan ada ribuan orang atau ribuan pihak ketiga atau banyak dari pihak ketiga meminta data dalam waktu yang bersamaan, itu kan prosesnya sangat lama. Tapi Undang-Undang PDP sendiri hanya memberikan 3x24 jam, hanya 3 hari untuk memberikan pemberitahuan kepada nasabah yang jumlahnya juga nggak sedikit, bisa jutaan, bisa ribuan, dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin atas dasar perlindungan data pribadi sih. Oh iya, thank you. Mungkin gue mulai. Siap. Kalau dari yang lo jelasin tadi itu ada beberapa dampak negatif dari berlakunya IKYC ini ya. Dan lo udah ngejelasin juga bahwa ada peraturan yang menyatakan bahwa IKYC ini aman, dan selanjutnya ada sanksi terhadap perbuatan yang negatif tersebut ya. Nah, pertanyaan gue mungkin kalau dari tindakan preventifnya sendiri, apakah sudah ada pengaturannya dan seperti apa pengaturannya, seperti apa tindakan preventif tersebut? Mungkin itu aja. Oke, thank you pertanyaannya. Mungkin tindakan preventif untuk menghindari ancaman-ancaman tadi ya yang dijelaskan. Pada prinsipnya sebenarnya Undang-Undang PDP sendiri tindakan preventifnya. Pertama, sebelum diundang-undangkannya Undang-Undang 27 tahun 2022 ini, kita tuh nggak mengenal yang namanya hak-hak subjek data pribadi. Namun dalam UU PDP sendiri yang mengadopsi sistem dari GDPR, dari Uni Eropa, di situ tuh udah mengenal hak-hak subjek data pribadi juga. Misalkan kalau misalkan kita sebagai nasabah di bank, kita mau hapus data keuangan yang ada di BCA misalkan. Di dalam Undang-Undang PDP sendiri sudah memberikan hak-hak di mana si subjek data pribadi atau nasabah itu punya hak untuk meminta menghapus data keuangan yang ada di bank. Itu mungkin salah satu contoh preventifnya yang mungkin dari sekian banyak hak, karena aku mohon maaf sekali nggak menghafal semua haknya karena seperti itu. Thank you. Kan tadi lo nyebutin kalau misalkan di UPDP itu ada disebutin aman, andal, dan bertanggung jawab, tapi sebenarnya itu belum dijelasin. Jadi kemungkinan nanti penerapannya orang-orang tuh bingung apa yang dimaksud aman, andal, sama bertanggung jawab. Nah, tapi ini kan konteksnya dalam secara elektronik gitu ya. Terus sebenarnya di dalam PP penyelenggaraan sistem elektronik, di bagian penjelasannya itu udah dijelasin terkait apa yang dimaksud dengan aman, andal, dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya yang ada di dalam PP ini tuh bisa diterapin nggak sih ke dalam yang dimaksud dalam UU PDP? Karena kalau dilihat kan mereka sama-sama dalam sistem elektronik. Mungkin atas pertanyaannya juga sekali masukan juga. Mungkin di PP itu aku lupa PP tentang PSE, penyelenggaraan sistem elektronik. Mungkin di PP itu disebutkan jelas terkait dengan definisi aman, andal, dan bertanggung jawab itu sendiri. Tapi dalam kaitannya dengan undang-undang ini, karena kita bingung nih, ini undang-undangnya keluar terakhir nih di tahun 2022, sedangkan di PP itu kalau nggak salah di PP tahun 2019 atau 2017 ya,